المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده إلى يوم الجزاء. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Al-ayah. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para asatidz, para hujjaj, para umara, para orang tua, wabil khusus sahibul bait, sahibul musibah, guru kita Bapak Ustadz Supri beserta ibu adik dan keluarga, para guru Ustadz Widi alhamdulillah hadir, Ustadz Haryanto, para pimpinan wilayah RT 9, RT 10 dan wakil RW Bapak Alwi Ruston dan para calon RT, calon RW yang hadir, yang insya Allah yang jadi maupun gak jadi. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi, bermuajahah, doa bidoa dalam rangka majelis tahlil malam ketiga almarhumah Ibunda Titin Suningsih binti Bapak Supardi. Mudah-mudahan lantunan surah yang kita baca, zikir yang kita baca, salawat yang kita baca senantiasa menjadi hadiah ladang pahala buat almarhumah dan juga mendatangkan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para pengikut dan para tabi'in yang setia hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, dalam rangka kalimatut takziah untuk keluarga besar Ustadz Supri dan Ibu Ade, kami tentu yang pertama mengucapkan turut berduka cita. Kemudian yang kedua, sama-sama kita kembali mengingat buat kita bahwa jarak antara kita hidup dengan kematian itu qarib, itu sangat dekat. Nah, kembali kita diingatkan dalam majelis ini zikrul maut. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mulai dari riwayat hadis di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, salah satu kutubus sittah, kitab yang 6, kitab hadis yang 6 yang muktabar, yaitu salah satunya Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad ini imam mazhab yang keempat setelah pertama Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, kedua Imam Malik mazhab Maliki, ketiga Imam Syafi'i mazhab Syafi'i, dan keempat terakhir Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan mazhab bilangnya kita pakai Bukhari Muslim aja, berarti dia nggak paham bahwa imam mazhab itu ya ahli hadis semua, karena semua imam mazhab juga punya karya kitab hadis. Imam Malik punya Al-Muwatta, Imam Syafi'i punya Al-Um, Imam Ahmad punya Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi imam mazhab itu ya pasti ahli hadis. Nah, di dalam salah satu hadisnya, suatu ketika sahabat Nabi yang juga khalifah yang ketiga, siapa Pak khalifah yang ketiga Pak? Ayo, masih hafal nggak? Pelajaran anak camping ini, SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan.
Di dalam hadis dikatakan iza waqafa ala qabrin, ketika Khalifah Utsman kalau dia melintas kubur terus berhenti di kuburan, waqafa ala qabrin, maka beliau menangis hatta yuwalla lihyatahu, sampai jenggotnya itu basah kena air mata. Ini bapak-bapak punya jenggot di sini pernah nangis sampai basah jenggotnya? Nah enggak. Utsman bin Affan Pak, sahabat Nabi, khalifah, orang paling dermawan, nangis sampai masih kena jenggotnya basah. Lah kita sahabat bukan Nabi, apalagi ibadah masih belum bentong, nangis romanya susah banget ya. Mungkin pernah Pak, cuman kadang kita baru nyampe pipi diusap, gengsi, laki gue kelihatan nangis sama pipi luar. Padahal nggak apa-apa. Kalau nangisnya karena merenungi dosa, mengingat kematian, biarin sampai jenggot kita basah. Kalau nangisnya karena tanggungan KPR nunggak mah, buru-buru usap, itu mah Pak, usap. Jangan nungguin sampai ke jenggot. Ya. Usap terus pergi nyari pinjaman, udah kelar itu mah. Ya. Jadi Khalifah Utsman kalau berhenti di kuburan dia nangis sampai jenggotnya basah. Terus ditanya sama yang hadir, tazkurul jannata wan nar wala tabki wa tabki min hazal. Engkau kalau mengingat surga dan neraka jarang nangis. Tapi kenapa? Karena ini, maksudnya cuman berhenti di kuburan nangis. Nah, maka Utsman menyampaikan sabda Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul bersabda, kata Khalifah Utsman. Apa sabdanya? Innal qabra awwala manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya al-qabru karena ada inna di depan, jadi bacanya innal qabra. Sesungguhnya kubur itu awwala manzilin, dia tempat pertama, min manazilil akhirah, dari banyak tempat menuju akhirat. Al-qabru kalau satu, al-qabru kalau banyak, kubur. Makanya di kita udah jadi bahasa Indonesia, kubur itu dari bahasa Arab. Nanti kita ditambahin an, jadi kuburan. Atau kalau orang Pulau Timaha bilang kober. Nama lain dari kubur adalah barzakh. Alam barzakh. Barzakh itu artinya dalam bahasa Arab pemisah. Makanya di surah Ar-Rahman ada kalimat ya yang apa, barzakhun la yabghiyan. Ada dua laut yang ketemu tuh di laut Mediterania kan, ada air laut ketemu air tawar. Itu kuasa Allah tuh Pak. Di Selat Gibraltar itu ketemu, yang satu warna biru, yang satu warna coklat, air laut sama air tawar ketemu, tapi kuasa Allah itu nggak nyampur, tetap barzakhun la yabghiyan, ada pemisah jadi nggak kecampur. Itu kuasa Allah tuh Pak. Nah, alam barzakh adalah pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat, dengan kita yang masih hidup dengan yang sudah meninggal. Nah, kata Rasul, sesungguhnya kubur itu tempat pertama, terminal pertama daripada banyak terminal menuju akhirat. Manzil. Nah, dalam bahasa Arab, rumah itu dinamai dengan 3 kata. Yang pertama, rumah disebut baitun. Nah, sering dengar ya Pak ya, baitun, baiti jannati kan doanya. Yang kedua, manzilun. Yang ketiga, darun. Sama-sama artinya rumah. Ini bedanya Arab sama Indonesia. Kalau Indonesia mau rumah kecil, rumah gede, rumah aja. Kalau bahasa Arab itu detail. Apa itu baitun? Kalau baitun, rumah yang kita tinggali, tapi nggak semua aktivitas kita lakukan di rumah. Ada yang kita lakukan di luar rumah. Ya, kayak tempat tinggal kita yang ini di komplek. Nah, ini baitun. Kita tinggal, tapi nggak semua aktivitas di dalam rumah. Kita kerja keluar, kita ngaji keluar, ya.
kita jamaah keluar, itu namanya baitun. Makanya baitullah, rumah Allah. Kenapa? Kita hanya sholat jamaah, ngaji dan sebagainya. Enggak semuanya kita lakukan di masjid dan sholat. Yang kedua manzilun. Manzilun itu tempat singgah. Makanya kubur itu disebut manzil karena cuma singgah sementara. Hotel dalam bahasa Arab itu disebut manzil. Karena kalau tinggal di hotel kita sementara. Ada yang terus-terusan tinggal di hotel. Lagu amat. Paling sehari 2 hari kan kalau di hotel, di villa dan lain sebagainya. Nah yang ketiga darun. Darun itu rumah yang kita tinggali, kita menetap di situ dan segala aktivitas semua kita lakukan di situ. Makanya ketika berbicara akhirat, kalimat sandingannya apa? Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan sungguh rumah akhirat, darul akhirah itu lebih baik dan kekal lil ladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Karena di akhirat sudah kita netap dan semua kita lakukan di situ. Kita mandi di situ, makan di situ, ya. Nggak bisa mau makan keluar dulu dari akhirat, ada. Emang udah terakhir. Maka disebut darul akhirah. Nah kembali ke hadis tadi, kata Rasul, kubur itu tempat singgah sementara yang pertama daripada banyak tempat nanti kan. Kita dibangkitkan nanti ke terminal selanjutnya, kemudian ke terminal selanjutnya. Nah lalu lanjutannya kata Rasul, faman yanju fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau di rumah singgah pertama itu dia selamat, sukses, maka setelahnya akan mudah. Fawaman lam yanju, kalau dia nggak sukses, nggak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu. Nah kesononya lebih berat juga. Jadi kata Rasul, alam kubur itu terminal pertama yang menentukan. Kalau di kuburnya kita selamat, kesononya ringan. Kalau di kuburnya kita nggak selamat, kesononya lebih berat. Apakah di alam kubur semua dapat siksa? Dapat. Yang beda volumenya. Ada sahabat Pak namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini sahabat yang paling banyak ikut perang. Beliau meninggal di medan perang. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal di medan perang, itu arsy-Nya Allah berguncang, bergerak. Lalu pintu 7 lapis langit terbuka. Lalu yang ketiga, disaksikan 70.000 malaikat. Itu saking istimewanya. Bayangin arsy itu berguncang. Dalam hadis, ciptaan Allah yang paling besar itu apa Pak? Ciptaan Allah paling besar menurut kita apa? Langit bumi. Langit bumi Allah ciptakan 7 lapis lah. Langit kan, sab'un. Makanya Allah ciptakan langit bumi 7. Pintu neraka ada 7. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Merdeka Indonesia tanggal 17. Tapi cocok-cocokin aja deh. Makanya orang Indonesia sama angka 7 paling resep. Termasuk majelis tahlil, kenapa sampai 7 malam? Itu dari situ. Angka 7 itu dalam Islam punya filosofi. Nah Sa'ad bin Mu'az aja yang segitu, arsy itu ternyata lebih besar dari langit dan bumi. Ciptaan Allah paling besar itu arsy. Di atas langit dan bumi itu ada air, ya disebut di surah Hud itu. Jadi di atas itu juga ada laut. Baru di atasnya paling atas arsy. Jarak bumi